Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian saksikan pembelajaran ini dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Kita masuk untuk pembelajaran ketiga, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, mari kalian simak pembelajaran berikut ini. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Ayo membaca. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Penyimpangan pelaksanaan tanam paksa. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Itu tadi adalah penyimpangan pelaksanaan tanam paksa. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain: 1. Banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. 2. Rakyat makin menderita. 3. Wabah penyakit merajalela. 4. Bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. 5. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli.
Douwes-Dekker menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes-Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Douwes-Dekker mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. A. Pendidikan atau edukasi. B. Membangun saluran pengairan atau irigasi. C. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau yang disebut dengan transmigrasi. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, di sini ada skema tentang bacaan yang tadi kita baca. Ayo menulis. Di sini ada pertanyaan anak-anak. Yang pertama, perhatikan di sini. Apakah tanam paksa itu? Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan seluruh penduduk yang menanam kopi, tebu, teh, tarum, dan tanaman komoditas ekspor lainnya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Siapakah yang menerapkan tanam paksa? Jawabannya adalah pemerintah kolonial Belanda. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan kerja rodi atau kerja paksa yang disebut kulturstelsel. Pencetusnya adalah Johannes van den Bosch. Kemudian pertanyaan berikutnya, di manakah tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Cirebon, Demak, Grobogan, Lampung, dan Palembang. Apa akibat tanam paksa? Berbagai penyimpangan yang terjadi pada sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan yang sangat besar untuk rakyat Indonesia yang berada di pedesaan, khususnya di Pulau Jawa. Kemudian anak-anak menimbulkan bahaya kelaparan dan juga penyakit terjadi di mana-mana yang menyebabkan angka kematian yang sangat besar. Siapakah penentang tanam paksa? Nah, salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes-Dekker dengan nama samaran Multatuli. Itu tadi adalah pertanyaan dan pembahasan dari bacaan yang tadi kita baca. Nah, sekarang kita akan menginjak pada materi selanjutnya, yaitu peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Malaka. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. B. Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. C. Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Perlawanan rakyat Ternate. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku.
Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Perhatikan di peta di Sumatera Utara, ada perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Berikutnya ada perlawanan terhadap Belanda di Banten, anak-anak, yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian ada perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Berikutnya ada perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikutnya ada perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Makassar. Berikutnya ada perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Patimura dari Maluku. Berikutnya ada perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Silah Papare dari Papua. Itu tadi adalah peristiwa perlawanan terhadap Belanda yang terjadi di Nusantara. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajahan dapat kita usir sejak dahulu kala. Tahukah kamu keberagaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa kita? Keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Bangsa kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang atau ujung Sumatera Utara sampai Merauke atau ujung Papua. Faktor keturunan, perbedaan kondisi geografis, dan pengaruh kebudayaan luar. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Faktor keturunan, berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. 1. Kelompok ras Papua Melanizoid, terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. 2. Kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. 3. Kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak, Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. 4. Kelompok ras Melayu Mongoloid. Ras Mongoloid di Indonesia terdiri dari 2 golongan, yaitu ras Proto Melayu atau Melayu Tua, terdiri dari suku Batak, Toraja, dan Dayak. Sedangkan ras Deutro Melayu atau Melayu Muda terdiri dari suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali.
Di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina atau ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India atau ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme. Nah, perhatikan gambar di sini ada ras khusus anak-anak. Ada Bushman, Bedoid, Polinesia, dan Ainu. Kemudian ada ras Mongoloid, Asiatik Mongoloid, Malayan Mongoloid, dan American Mongoloid. Kemudian ada ras Kaukasoid, ada Nordik, Mediterranean, ada Alpin, dan ada Indik. Kemudian ada ras Negroid, Negrito, Afrika Negroid, dan Melanesian. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Nah, ini adalah gambar dari suku-suku yang ada di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencarian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing. Itu tadi adalah pembahasan tentang pengaruh kebudayaan luar yang berada di Indonesia. Nah, sekarang kita menginjak pada pembelajaran 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Selamat menyaksikan. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. A. Perjuangan bersifat kedaerahan. B. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. C. Masih bergantung pada pimpinan atau jika pemimpin tertangkap, perlawanan berhenti. D. Kalah dalam persenjataan. E. Belanda menerapkan politik adu domba atau yang disebut dengan divide et impera. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional terjadi pada tahun 1900-an. Yang kedua, masa awal radikal terjadi pada tahun 1920 sampai 1927-an. Yang ketiga, masa moderat yang terjadi pada tahun 1930-an. Masa pergerakan bangsa. Ayo membaca. Masa awal pergerakan nasional yang terjadi pada tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, Indij Party. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia.
Masa awal radikal terjadi pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, kemudian yang terakhir Partai Nasional Indonesia atau yang disebut dengan PNI. Masa moderat terjadi pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo tahun 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, kemudian ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Young Islamiten Bond, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor internal, terdiri dari kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. Berikutnya, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Berikutnya, lahirnya kaum terpelajar. Selanjutnya, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Yang terakhir, lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Kemudian faktor eksternal, antara lain 1. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan di India. Berikutnya adanya politik etis dari Belanda. Selanjutnya, peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. Selanjutnya, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Yang terakhir adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Itu tadi adalah faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Bidang ekonomi, ada upaya untuk menghapus eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Bidang politik, banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan, salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Bidang sosial budaya, melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia
yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Sejak dirilisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Masa pergerakan bangsa. Ayo membaca peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Jaya nomor 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. A. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. B. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. C. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. D. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Masa pergerakan bangsa. Isi ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu tadi adalah isi ikrar dari Sumpah Pemuda. Ayo menulis. Mari anak-anak hebat, perhatikan di sini ada skema tentang bacaan yang berjudul Sumpah Pemuda. Kemudian di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapakah peserta Kongres Pemuda? Jawabannya adalah para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Berikutnya, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Jaya nomor 106. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah hasil Kongres Pemuda I? Kongres Pemuda I Indonesia I persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Isinya adalah A. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. B. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. C. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian, apa hasil Kongres Pemuda II? Hasilnya yaitu A. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu bangsa Indonesia. B. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. C. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. D. Diikrarkannya Sumpah Pemuda. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya, serta sistem kekerabatan. 1. Adat istiadat. 2. Bahasa daerah. 3. Sistem kekerabatan. Kita akan membahas 1. Adat istiadat.
Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya, upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. 2. Bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau keduanya. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Menerima perbedaan suku dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mempelajari budaya suku lain untuk menambah pengetahuan. 3. Tidak merendahkan suku lain. Itu tadi adalah hal yang sebaiknya dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, ini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Baik anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya kalian diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 7 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.